Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Nah, mungkin penjelasan saya di video ini kurang lengkap, jadi di sini saya akan memperkenalkan isi tentang undang-undang ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi nasional, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagai dimanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangun perekonomian yang memberikan daya dukung dalam meningkatkannya produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri dalam kepentingan nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan umum Undang-Undang Perdagangan ini. Nah, kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan nasional di Indonesia tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang atau jasa dalam usaha. Baik, selanjutnya masuk pada masalah pembahasan utama kita kali ini. Isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Yang pertama, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Yang kedua, perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang atau jasa dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri. Yang selanjutnya, perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan atau impor atas barang atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara. Yang keempat, perdagangan perbatasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya, standar adalah persyaratan teknis atau kesatuan yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak atau pemerintah atau keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan. Yang selanjutnya, standarisasi. Standarisasi adalah proses perumusan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memperlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Yang selanjutnya, standar nasional. Standar nasional di Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan di bidang standarisasi. Yang terakhir, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung dan tidak langsung kepada konsumen. Pembahasan saya yang terakhir adalah kita akan masuk pada asas dan tujuan pada Undang-Undang Perdagangan ini. Kebijakan perdagangan ini disusun berdasarkan atas: yang pertama, kepentingan nasional; yang kedua, kepastian hukum; yang ketiga, adil dan sehat; yang selanjutnya, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan; kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan kewawasan lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.